Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaya Fitri, NPM 19429192 dari kelas 2 KMC Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS yang setelah saya isi pada ujian akuntansi biaya 1 dan 2 Senin kemarin. Soal pertama disuruh mencari COGM, COGS, dan income statement, di mana COGM itu ada rumusnya di sini di bawah ini, DM tambah DL tambah OH tambah beginning WIP dikurang ending WIP. Ini ada soalnya di samping ini, kita bisa lihat soalnya. Sebelumnya kita mencari material purchase dulu, direct materialnya itu ada material purchase tambah beginning material dikurang ending material, dapat hasilnya segini. DL nya itu 350, udah diketahui pada soal di samping. OH nya itu terdiri dari banyak, kita harus mengklasifikasi yang mana OH dari COGM dan mana OH dari income statement. Di sini ada depreciation expense plan, rent expense plan, indirect material, utility expense plan, sama supervisor salary expense plan, sehingga dapat hasilnya 432.000. Dimasukkan ke dalam rumus. DM DLOH tambah beginning WIP nya sudah diketahui dari soal, dikurang ending WIP sudah diketahui dari soal, sehingga dapat hasil COGM nya 1.292.000. Selanjutnya kita mencari COGS. COGS itu ada rumus COGM ditambah beginning WIP, COGM ditambah beginning finished good dikurang ending finished good, dimana dapat hasilnya 912.000 income statement. Selanjutnya income statement. Income statement itu ada dua, yaitu revenue sama expense, dimana revenue itu terdiri dari sales dan COGS. Sales sudah diketahui, COGS yang apa tadi 912.000 kurang, jadi revenue-nya dapat minus 262.000. Expense-nya itu terdiri dari beberapa yang sudah saya kelompokkan, dapat dilihat pada jawaban, sehingga dapat net income-nya, net loss-nya, kerugian perusahaan tersebut 728.000 rupiah dolar. Selanjutnya saya akan beralih ke nomor 2. Nomor 2, di sini ada soalnya. Nomor 2 itu kita disuruh menggunakan metode apply and wide dan metode ABC system. Pertama, kita harus mencari overhead rate per unit. Saya akan menjelaskan tentang apply and wide dulu. Rumusnya itu overhead rate per unitnya itu budgeted annual OH dibagi budgeted annual DL, direct labor, sehingga dapat overhead rate-nya 3 machine hours. Dan kita mencari conversion cost-nya. Conversion cost model A-nya itu 420 dan model B 900. Totalnya kita tambahkan conversion cost ditambah prime cost. Prime cost sudah diketahui oleh soal model A, sehingga dapat hasilnya 20,67 pada model A dan model B 9,69. Lanjut ke metode ABC system. ABC system itu terdiri dari beberapa departemen. Kita harus mencari departemen masing-masing. Ada departemen machine hours, production atau setup, inspection, dan maintenance, dimana kita udah dapat overhead rate pada masing-masing itu 1,45 pada machine hours, production 3.600, inspection 140, maintenance 3,6. Di sini kita mencari conversion cost-nya. Conversion cost-nya
ditambahkan total conversion cost-nya sudah diketahui, ditambahkan pada prime cost. Prime cost jadi totalnya pada untuk model A 521 dibagi unit. Unitnya itu untuk model A itu ada 30.000 unit. Jadi hasilnya 17,36%. Pada model B kita udah mengetahui totalnya sebanyak 998.000 dibagi unit, ditambah prime cost-nya 2 juta, totalnya 2.998.000 dibagi unit 300.000, sehingga dapat hasilnya 9,9%. Sebelumnya pada ujian soal nomor 2 saya submit pada ujian akuntansi biaya itu ada sedikit kekeliruan karena saya tidak menambahkan prime cost pada total per model. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dapat dilihat pada layar di samping. High low point. Di high low point kita disuruh mencari high dan low point, dimana high pointnya itu terdiri pada bulan Maret, low pointnya itu terdiri dari bulan Januari. Variable rate kita mencari selanjutnya variable rate. Variable rate-nya itu 8.640 dikurang 770 dibagi 557.000 dikurang 35, sehingga dapat hasilnya 15,07. Untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus T sama dengan total cost sama dengan fixed cost tambah variable X, dimana kita di sini ngambil high point. Kita ambil salah satu, boleh low boleh point, tapi di sini kita ngambil high point. Total cost kita masukin, variable yang mau kita cari ditambah fixed cost mau kita cari, variable yang sudah diketahui tadi 15,7 dikali move-nya 5.557, sehingga dapat hasil fixed cost-nya 246,01. Formula dari rumus di atas dapat kita ketahui formulanya T sama dengan fixed cost tambah variable X, sehingga total cost-nya 246,1 ditambah 15,07 kali X. Selanjutnya standar costing. Standar costing kita lihat soalnya di samping, lihat rumusnya di bawah ini. Selanjutnya kita masukkan yang bagian yang actual price sama actual quantity sama, sehingga kita dapat actual quantity, actual price lebih kecil dari standard price, jadi hasilnya favorable, menguntungkan perusahaan 93.000. Jika yang kedua itu standar quantity lebih kecil dari actual quantity lebih kecil dari standar quantity, berarti menguntungkan 150.000. Selanjutnya kita mencari direct labor rate variance. Direct labor rate variance dapat kita ketahui pada rumus di bawah ini, sehingga kita mendapatkan hasilnya actual hours kali actual rate, actual hours dikali standard rate, standard hours dikali standard rate. Actual rate lebih besar dari standard rate, maka kita mendapatkan kerugian 150.000, unfavorable. Yang selanjutnya actual hours lebih besar dari standard hours, kita mendapatkan kerugian 120.000, unfavorable. Kita udah dapat DM, DL. Sekarang kita mencari OH. OH itu terbagi dua, variable dan fix. Yang ketiga, variable overhead. Variable overhead kita masukkan itu variable overheadnya. Kita masukkan budgeted variable overhead
apply variable overhead. Actual variable overhead-nya sudah kita ketahui. Budgeted variable overhead-nya itu S4 standar variable overhead rate dikali actual hours. Applied sama juga, tapi dikali standar hours, hingga dapatkan hasilnya actual variable overhead lebih kecil dari budgeted variable overhead, berarti itu tuh favorable, menguntungkan perusahaan 80.000. Selanjutnya budgeted variable overhead lebih besar dari applied variable overhead, itu unfavorable, 100.000, tidak menguntungkan atau rugi perusahaan. Selanjutnya fixed overhead. Fixed overhead actual variable overhead sama budgeted variable overhead. Actual fixed overhead, budgeted fixed overhead, apply fixed overhead. Kita udah dapatkan hasilnya. Actual lebih besar dari budgeted, berarti unfavorable 20.000. Budgeted lebih besar dari apply fixed overhead, berarti unfavorable 60.000. Selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Nomor 4 sudah selesai, nomor 5. Nomor 5 dapat dilihat pada soal di samping. Pertama, kita harus mencari predetermined overhead. Predetermined overhead-nya itu budgeted annual overhead dibagi budgeted annual direct labor, sehingga dapat hasilnya 0,56 atau 56%. Yang kedua, kita mencari total pada masing-masing job. Tabel yang di atas itu adalah balance-nya, yang di bawah itu adalah actualnya yang akan kita cari. Balance-nya 6.500 untuk job AA1, 4.980 untuk job AA2. Job BB1 tidak ada karena job BB1 baru diproduksi sekarang. DM sudah diketahui, DL sudah diketahui. Untuk OH di sana ada ketentuan, ambil DL-nya pada predetermined OH-nya itu 56% dikali 1.200 total DL, berarti total untuk job AA1 adalah 9.172, job AA2 9.108, job BB1 2.472. Selanjutnya kita disuruh mencari WIP, ending WIP, work in progress. Work in progress di sana kita udah mengetahui untuk job AA1 dan BB1 itu was complete and sold, berarti itu sudah terjual dan sudah selesai. Berarti untuk WIP adalah AA2 9.108. Untuk COGS ditambahkan A1 dan BB1, dapat hasilnya 11.644. Untuk selling price-nya di sana mengetahui untuk selling price-nya itu ditambahkan 30%, berarti 100 ditambah 30%, 130%. Mana 11.644 dikali 130%, dapat hasilnya 15.137,2. Udah selesai. Kita udah membahas dari soal 1 sampai soal nomor 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari pembahasan saya untuk aplikasi DA1 dan 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.